Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disinta Syahalimatus Sahara dengan NIM 51242080 semester 3. Di sini saya akan mereview artikel tentang sejarah sosial ekonomi yang merupakan kumpulan tulisan akademik yang mengkaji berbagai fenomena sosial dan ekonomi di Indonesia dalam perspektif sejarah. Penulis berupaya menunjukkan bahwa dinamika sosial ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi yang terus berlangsung hingga masa kini. Karya ini penting karena memberikan gambaran tentang pendekatan sejarah sosial ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan perubahan masyarakat, konflik ekonomi, dan pembentukan budaya lokal. Buku ini juga terdiri dari 5 artikel utama, yaitu yang pertama, sejarah sebagai kajian budaya. Tulisan ini membahas tentang kemunculan mazhab Les Annales di Perancis yang merevolusi cara penulisan sejarah. Pendekatan ini menolak historiografi politik semata dan menekankan pentingnya melihat sejarah dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya rakyat biasa. Yang kedua, wartel dalam arus perkembangan zaman. Artikel ini mengulas perjalanan warung telekomunikasi di desa Wangkal, Probolinggo. Dulu wartel ini menjadi simbol kemajuan komunikasi. Namun, seiring munculnya handphone dan internet, wartel ini ditinggalkan. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial akibat kemajuan teknologi. Yang ketiga, pertentangan pedagang tradisional dengan minimarket berjaring di Kabupaten Jember 2006 sampai 2013. Tulisan ini menggambarkan konflik antara pedagang tradisional dan jaringan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Penulis menunjukkan bagaimana kapitalisme modern meminggirkan ekonomi rakyat kecil dan bagaimana masyarakat Jember membentuk organisasi APTJ sebagai bentuk perlawanan sosial ekonomi. Yang keempat, dinamika dualisme ekonomi Indonesia dalam perspektif sejarah. Artikel ini membahas teori dualisme ekonomi J.H. Burke yang membagi masyarakat Indonesia ke dalam 2 sektor, yaitu yang pertama adalah ekonomi modern kapitalisme dan yang kedua adalah ekonomi tradisional. Penulis juga menelusuri jejak dualisme ini sejak masa kolonial, Orde Baru hingga reformasi dan menilai bahwa kapitalisme masih menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kelima, perkembangan masyarakat Pendalungan di Kabupaten Jember 1967 sampai 1940. Kajian ini menguraikan pembentukan masyarakat Pendalungan sebagai hasil pencampuran budaya Jawa dan Madura akibat migrasi tenaga kerja masa kolonial. Melalui sistem perkebunan dan mobilitas sosial, muncul identitas budaya baru yang kilas di Jember. Selanjutnya, tulisan ini memiliki nilai akademik yang kuat karena menggunakan pendekatan sejarah sosial ekonomi dengan perspektif interdisipliner, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Penulis juga berhasil menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya tentang politik dan tokoh besar, tetapi juga tentang perubahan sosial masyarakat kecil. Yang kedua, modernisasi dan kapitalisme membawa konsekuensi ganda kemajuan teknologi sekaligus ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, fenomena lokal seperti kasus wartel atau minimarket di Jember adalah cermin nyata dari dinamika ekonomi nasional. Kesimpulannya adalah sejarah sosial ekonomi merupakan karya ilmiah yang memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah sosial ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga modern. Buku ini juga memperlihatkan bagaimana perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi saling berinteraksi dan membantu kehidupan masyarakat melalui kajian lokal seperti Jember dan Probolinggo.
Penulis juga berhasil menunjukkan bahwa sejarah ekonomi tidak hanya soal angka dan kebijakan, tetapi juga tentang manusia, budaya, dan perjuangan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.